merasa tidak diperhatikan pemerintah, warga Gunung Halu robohkan jembatan sebagai bentuk kepedulian dan kekhawatiran atas kondisi jembatan. Jembatan peninggalan zaman Belanda ini yakni Jembatan Perkebunan Montaya Gunung Halu yang usianya bukan dihitung sejak Indonesia merdeka, namun sejak Belanda melihat ada potensi sumber daya di Gunung Halu. Jembatan ini bukan hanya sarana penghubung antara beberapa desa, namun menjadi sarana transportasi bagi jutaan umat manusia di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat, sehingga intensitas pengguna jembatan ini sangatlah tinggi. Di sisi lain ada indikasi emosional dan kemarahan masyarakat pada Pemda Kabupaten Bandung Barat yang seakan tidak peduli dengan keselamatan warganya, karena dikhawatirkan jembatan tersebut roboh dan memakan korban jiwa. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih nih atas konfirmasi dari Akang sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemerintah. Sebetulnya kami juga sangat prihatin ya, masyarakat sudah merasa capek dengan janji-janji pemerintah, sehingga masyarakat berduyun-duyun waktu itu, walaupun hanya beberapa gelintir masyarakat yang membongkar pada fasilitas umum yang sekiranya menurut beliau, menurut masyarakat itu akan mencelakakan apabila terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan. Contoh itu kan dari atasnya saja yang dibongkar, sedangkan mau dibongkar bawah. Kami pun bertahan sebagai aksesibilitas jembatan itu yang biasa sehari-hari yang menggunakan itu 3 desa, yang terutama mayoritas di Desa Gunung Halu dan Sirnajaya. Bunijaya pun masuk ke jalur itu, dan Mekarwangi pun masuk ke jalur itu, 4 desa ya yang akses setiap hari. Yang perusahaan besar yang memakai aksesibilitas hasil dari perusahaan itu ada 2 perusahaan, satu PTPN 8 ya Montaya, kedua Perum Perhutani yang mengangkut dari hasil itu. Kami pun tidak habis pikir melihat itu, karena apa? Kalau melihat list dari bantuan dari pemerintah pada tahun 2019, kami melihat di situ ada anggaran yang harus dikucurkan untuk jembatan itu. Kalau nggak salah sebesar 5 miliar ya. Dan untuk jalan penyambung Tonjong sampai Datar Kusa di 10 miliar. Tapi sampai saat ini mungkin masyarakat sekarang bukan pintar lagi, sudah pada mengerti semua birokrasi yang ada di atas. Untuk kepercayaan kepada kami sangat minim masyarakat sekarang, karena kami itu seakan-akan mengambil jalan pintas, alasan itu ini karena tidak dibangunnya jembatan dan jalan itu. Sedangkan jembatan dan jalan itu ada di wilayah Gunung Halu, diserahkan kepada pemerintahan Gunung Halu, walaupun itu ditunjuk sebagai jalan kabupaten, tapi tidak tahu masyarakat itu siapa yang punya jalan, ya tetap nyeretnya ke Pemdes. Nyambung Desa Gunung Halu dengan kecamatan, dekat sekali dengan kecamatan. Tapi kumuhnya lebih daripada di perkampungan yang sangat terisolasi, Kang, itu jembatan. Maka masyarakat sudah merasa capek lah dengan adanya jembatan itu, mungkin itu. Gini, kan itu mungkin ada pengakuan juga ya bahwa itu aset PTPN, jembatan tersebut. Bahkan bukan hanya itu, mungkin kalau bicara aset PTPN ya, termasuk jembatan gantung yang kemarin ada pengumpulan 1 juta koin itu kan Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak? Betul, saya konfirmasi dengan pihak perkebunan. Waktu itu diterima dengan bagian umum dan wakil ADM. Beliau mengatakan, betul, itu aset dari zaman Belanda, mungkin dari tahun berapa lah berdirinya jembatan itu. Memang aset itu barang yang diterapkan di jembatan itu. Kenapa harus bingung dengan aset? Itu suatu alasan yang tidak masuk akal. Apa jembatan aset oke, tapi sungainya aset perkebunan bukan, jalannya aset perkebunan bukan. Itu tidak menjadi halangan kalau kata saya, Kang. Sebetulnya itu hanya ya alibi yang tidak dapat dimengerti. Betul. Kalau saya, pemerintah yang punya kebijakan dalam hal itu, tinggal bongkar, balikan aja ke perkebunan. Kenapa sulit kalau memang itu dianggap itu aset perkebunan barangnya. Lihat dari list, wallahu alam itu mudah-mudahan ya, dan betulnya nggak tahu list dari Kondep 2019 itu ada 5 miliar kalau nggak salah untuk jembatan. Bukan hanya untuk jembatan Montaya aja kan Pak ya?
Betul, betul. Ada di luar wilayah juga jembatan gantung yang ada di Desa Cibedug juga penghubung sama itu dekat dengan PTPN 8 yang ada di Rongga. Sama itu ada kalau nggak salah melihat listnya. Oh, itu juga ada ya di 2019 ya. Ya. Tapi itu menurut Bapak, sementara list kan udah ada, tapi kenapa tuh sampai tidak dibangunkan? Menurut Bapak itu gimana tuh, Pak? Itu mungkin apa dari PLN-nya belum turun, belum cair, apa ngendap di Pemda itu bingung saya juga. Bingung apa di mana uangnya karena kami sebagai iyalah pemerintahan yang paling ujung yang selalu disalahkan dan diserang oleh masyarakat, dipertanyakan oleh masyarakat, tidak tahu uangnya di mana, apa PLN-nya memang belum mengucurkan, apa memang mengendap di Pemda. Saya kurang begitu paham tentang keuangannya itu, Kang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yusuf mengabarkan.